Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit, selamat datang di channel saya. Nih ya, ada sebuah negara kecil gitu di Amerika Selatan. Itu tuh diapit sama Brazil, Guyana, dan samudra luas. Namanya Suriname. Kalau kalian dengar nama Suriname, mungkin langsung kepikiran loh, bukannya di sana banyak orang Jawa ya? Bener banget. Di sana kalian bisa nemuin orang-orang yang ngomong Jawa, yang makan pecel, sampai yang bikin wayang. Sejawa itu loh Suriname. Tapi tunggu dulu, Suriname bukan cuman tentang orang Jawa. Jadi negara ini punya sejarah yang panjang banget. Mereka dijajah Belanda, penuh perkebunan gula, jadi pusat perdagangan budak. Udah gitu, mereka merdeka dengan segala drama politiknya. Bahkan ada juga cerita mistis, mitos-mitos lokal, dan teori konspirasi yang bikin Suriname tuh makin menarik. Hari ini kita bakal sama-sama bahas fakta-fakta Suriname dari awal sejarahnya sampai kondisinya saat ini. Siap-siap, kita mulai. Nama Suriname pertama kali dipakai dari kata Surinen, suku asli yang dulunya tinggal di kawasan sungai Suriname. Nah, awalnya wilayah ini tuh dihuni berbagai suku pribumi kayak Arawak, Karib gitu. Mereka ini hidup dari berburu, berkebun, mancing, pokoknya emang suku pedalaman banget. Lalu datanglah bangsa Eropa ceritanya nih. Tahun 1600-an, Belanda sama Inggris rebutan daerah ini. Mereka sama-sama ingin menguasai. Akhirnya tahun 1667 lewat perjanjian Breda, Inggris ini nyerahin Suriname ke Belanda. Nah, gitu. Lucunya, sebagai gantinya, Inggris dapat New Amsterdam yang sekarang kita kenal sebagai New York City. Barter ya. Jadi bisa dibilang New York ini tuh ada karena Belanda lebih milih Suriname gitu. Kenapa? Karena kalau dulu tuh Suriname itu dianggapnya kayak emas gitu. Jadi punya tanah yang subur buat perkebunan tebu, kopi, kakao gitu ya. Tapi ya ada harganya gitu. Yaitu berupa kerja paksa budak. Zaman dulu kan budak melulu ya. Perkebunan di Suriname ini butuh tenaga kerja yang besar banget untuk ngolah lahannya. Jadi Belanda akhirnya ngimpor budak dari Afrika. Ribuan orang Afrika itu dibawa pakai kapal, dipaksa kerja di ladang tebu. Pokoknya hidupnya keras banget, judulnya aja kerja paksa ya. Pokoknya hidupnya keras banget. Banyak yang mati juga karena kondisinya kejam, gak boleh istirahat dan segala macem. Dari sinilah muncul kelompok Marun, yaitu keturunan budak yang kabur ke hutan Suriname. Nah, mereka tuh bikin kayak komunitas mandiri gitu. Mereka pengen ngelawan penjajah, bahkan sampai bikin perjanjian damai sama Belanda. Saking ya nggak mau hidupnya begitu-begitu terus. Akhirnya budak resmi dibebasin di tahun 1863. Tapi jangan sedih dulu, karena 10 tahun setelah itu mereka masih wajib kerja kontrak. Masih ada kontraknya. Nah, setelah perbudakan bener-bener selesai, Belanda ini ngerasa ya butuh tenaga baru kan gitu ya. Gimana nih gitu untuk mengolah lahan? Nah, disinilah cerita tentang orang Jawa yang masuk ke Suriname. Mulai tahun 1890-an, Belanda ini bawa ribuan orang Jawa. Ribuan ya, bukan ratusan, ribuan. Dari Hindia Belanda ke Suriname. Awalnya mereka ditawarin kontrak kerja gitu kan di perkebunan, pakai janji manis lah biasa, pakai sepik-sepik. Katanya tanahnya luas, gajinya lumayan katanya gitu. Udah gitu bisa hidup makmur gitu-gitulah. Pokoknya emang janji-janjinya. Kenyataannya enggak gitu kan. Ya berat banget, namanya juga perbudakan. Jadi mereka tuh kerja di ladang gula atau di ladang kopi gitu, dan tinggalnya pun di barak gitu. Tinggal di barak, makannya seadanya. Sampai akhirnya tuh banyak orang-orang yang menetap karena nggak bisa balik ke Jawa. Mau nggak mau, dipaksa. Tapi dari situ lahirlah komunitas besar orang Jawa yang di Suriname. Sekarang jumlahnya diperkirakan lebih dari 70.000 orang ya, sekitar
sekitar kurang lebih 15% dari populasi di sana. Yang unik, itu mereka masih melestarikan budaya Jawa. Jadi kayak ya bawa budaya yang di sini ke sana. Bahasa Jawa tuh dipakai bahasa sehari-hari. Walaupun udah kecampur ya si logatnya gitu. Tapi makanan juga banyak yang melokal kayak orang Jawa. Masih kayak tempe, pecel, sate itu masih populer di sana dan masih kayak ya udah dianggap sebagai makanan sehari-hari mereka. Jangan heran kalau di sana ada wayang, ada gamelan, bahkan tradisi selamatan itu masih mereka gunakan, masih mereka lakukan. Cuman ada juga sinkretisme unik. Nih misalnya bahasa Jawa di Suriname masih pakai kata-kata lama yang di Jawa sendiri udah jarang dipakai. Jadi nggak mengalami kemajuan kayak di Jawa aslinya. Oleh sebab itu, kayak banget oleh sebab itu. Makanya, jangan heran nih kalau orang Jawa asli ketemu sama orang Jawa Suriname, itu kadang lucu karena mereka ngerasa bahasanya tuh beda rasa. Sama-sama bahasa Jawa tapi rasanya beda ya. Jawa Suriname sama Jawa Indonesia gitu. Tahun 1975, Suriname ini resmi merdeka dari Belanda. Akhirnya. Waktu itu, banyak orang yang takut kondisi politik tuh nggak stabil. Jadi sekitar sepertiga penduduk pindah deh ke Belanda. Itu termasuk banyak orang Jawa juga ya, yang pada pindah ke Belanda. Nah, hubungan Suriname sama Indonesia itu lumayan erat. Karena kan orangnya juga banyak orang Indonesia ya. Bahkan ada kerjasama nih akhirnya. Jadi, kerjasamanya itu di bidang budaya, pendidikan, sampai kunjungan resmi. Nah, orang Jawa di Suriname itu kadang datang ke Indonesia. Buat apa? Buat belajar. Sebaliknya juga kayak gitu. Seniman Indonesia juga banyak juga gitu yang tampil di sana. Tapi kehidupan di Suriname itu nggak selalu mudah. Negara ini tuh kan kecil ya. Ekonominya juga banyak bergantung sama bauksit, sama hasil bumi, bauksit, emas, minyak gitu. Jadi politiknya juga sering gonjang-ganjing. Bahkan pernah ada juga kudeta militer. Drama deh pokoknya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ke kalian beberapa fakta unik dari Suriname. Penduduk Suriname itu terdiri dari keturunan Jawa, India, Afrika, Cina, Belanda, dan pribumi. Jadi kebayang nggak banyaknya etnis di sana. Jadi kalau kalian ke sana, suasananya itu kayak miniatur dunia karena emang banyak penduduk dari belahan dunia lain. Bahasa nasionalnya Belanda, tapi orang di jalanan itu sering ngobrol pakai bahasa Kreol Seranan Tongo. Oke. Ini karena hutannya lebat nih di sana, transportasi utama itu masih lewat sungai. Nah, sungai Suriname sama sungai Maroni itu kayak jalur vital. Mereka hidupnya dari situ. Lebih dari 90% wilayah Suriname itu masih hutan tropis. Banyak pemain Belanda keturunan Suriname itu kayak Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert. Jadi, meski negaranya kecil, kontribusinya ke sepak bola dunia itu gede banget, nggak main-main. Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang agak horor ya. Nih, masyarakat Suriname ini tuh kaya akan mitos. Jadi, ada cerita tentang bakru. Bakru itu makhluk kecil, mirip peri atau kayak tuyul gitu. Dan konon, orang bisa melihara bakru buat dapat rezeki. Tapi sebagai gantinya, hidupnya bakal penuh kesialan. Ya mirip tuyul ya, disuruh ngambil duit kan gitu. Buat apa banyak duit kalau hidupnya penuh dengan kesialan? Ada juga kisah dari roh-roh budak yang masih gentayangan katanya di bekas-bekas perkebunan. Jadi katanya ada beberapa orang Jawa di sana percaya bahwa roh leluhur mereka yang dulu, yang masih kerja paksa, disiksa gitu ya, itu tuh katanya masih suka ada yang menampakkan diri. Ya balik lagi ya, emang dasarnya orang Indonesia masih, walaupun sekarang udah di Suriname beserta keturunannya, tetap aja ya, masih kental masalah mitos-mitos yang kayak gitu. Selain itu, hutan Suriname yang lebatnya kayak apa, itu tuh bikin cerita misteri itu tambah banyak. Jadi ada orang hilang, ada suara-suara aneh, sampai ada ritual rahasia gitu suku Marun yang terjadi di hutan tersebut.
Selain mistis nih, Suriname juga punya kisah konspirasi. Salah satunya itu tentang Desi Bouterse. Itu mantan presiden yang pemimpin kudeta militer tadi itu di tahun 1980. Nah, dia tuh sempat dituduh terlibat perdagangan narkoba internasional, tapi tetap berkuasa selama bertahun-tahun. Jadi banyak orang yang bilang kalau ada tangan-tangan asing yang sengaja bikin Suriname itu tetap tergantung sama Belanda. Gimana caranya mereka tetap berkaitan terus sama Belanda? Ada juga teori nih yang katanya sumber daya emas, minyak di Suriname itu tuh dikontrol sama perusahaan besar luar negeri. Sementara kan rakyatnya itu nggak banyak merasakan ya, lebih ke pekerja aja. Hasil buminya yang dipakai sama orang-orang luar. Konspirasi lain nih, kabarnya Amerika pernah coba masuk ke Suriname. Katanya tuh lewat program bantuan gitu. Karena lokasinya kan strategis ya, deket Brazil sama Karibia. Emang dasarnya Amerika serakah aja sih. Jadi kayaknya selalu pengen nguasain apa yang sumber dayanya bagus gitu ya. Nah, sekarang Suriname ini masih jadi negara kecil dengan populasi sekitar 600.000 orang. Jadi sedikit, ekonominya juga nggak stabil ya, naik turun. Tapi keberagaman budayanya bikin Suriname itu jadi negara yang unik gitu. Punya warna sendiri, punya cerita sendiri, ada ciri khasnya sendiri. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Paramaribo, ibu kotanya, itu kalian tuh bisa lihat masjid megah itu berdiri berdampingan dengan sinagoga Yahudi. Kalian bisa juga nemuin warung nasi goreng Jawa gitu, kayak gitu-gitu. Itu tuh sebelahan sama restoran India. Udah gitu kafenya tuh bergaya Belanda. Jadi emang bener-bener culture-nya udah bertumpuk, udah bercampur. Nah, Suriname ini udah kayak cermin sejarah kolonial, tapi juga bukti ketahanan manusia, ketahanan dari perbudakan, dari migrasi paksa, sampai jadi identitas baru yang penuh warna, yang punya warna sendiri. Jadi kalau kalian ditanya fakta paling keren tentang Suriname, jawab aja. Itu negara kecil yang bisa nyambungin Afrika, Jawa, India, Belanda, Cina, Amerika Latin dalam satu tempat. Keren gak tuh? Dan percaya deh, jarang ada negara sekaya itu ceritanya. Macem-macem isinya. Jadi itu tadi perjalanan kita yang sama-sama ngulik Suriname, dari mulai sejarah awal, perbudakan, orang Jawa yang dibawa ke sana sampai mitos ya, konspirasi dan kondisi terkininya seperti apa. Negara kecil tapi penuh cerita besar kan gitu. Dan mungkin gak menutup kemungkinan setelah nonton ini kalian bakal mikir, dunia ini ternyata nyambung banget ya gitu. Sampai orang Jawa bisa ada di belahan dunia lain gitu, hidup dengan budaya yang masih sama kayak di kampung halamannya. Suriname bukan cuma negara, tapi juga pengingat bahwa sejarah selalu punya cara aneh buat menghubungkan manusia. Untuk kalian yang udah nonton video kali ini, makasih banyak. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Untuk yang punya informasi lebih lanjut atau topik-topik lain yang ingin diceritakan, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.